بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih diberi kesempatan dan taufik untuk menyambut panggilan dan seruannya kepada zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil di hari Jumat untuk melaksanakan zikrullah. Zikrullah di sini kata Ibnu Abdul Barri rahimahullah dua. Yang pertama istima'ul khutbah, yang kedua salatul jumu'ah. Maka mendengar khutbah itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari salat Jumat. Sampai-sampai ulama mengatakan, Nabi SAW menyampaikan, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang memainkan pasir atau sesuatu di hadapannya ketika khutbah, maka sungguh telah sia-sia pahala Jumatnya. Kalau hanya itu dianggap sia-sia, maka apa lagi yang lebih daripada itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kita senantiasa mengingatkan bahwa perjalanan kita pada hakikatnya adalah perjalanan menuju kematian. Kita tidak tahu apakah kita akan mati perlahan-lahan ada tanda, atau sebagaimana yang mulai banyak terjadi, yakni mati mendadak. Dan dalam hadis sahih atau hasan yang dihasankan oleh para ulama hadis, bahwa min asyrati sa'ah an yakthura mautul faja'ah. Termasuk tanda hari kiamat itu semakin dekat adalah kalian dengar dan kalian lihat banyak terjadi orang mati mendadak. Maka kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah iman, persiapkanlah taubat dengan sebenar-benar taubat nasuha. Jauhilah kesyirikan, karena itu pintu yang paling Allah larang. Allah larang untuk mendekatinya. Dan siapa yang menjamin pintu ini tidak didekatinya, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin baginya pintu surga. Nabi SAW beri kabar gembira, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati dan dia tidak berbuat kesyirikan, baik kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil, pintu kesyirikan itu sungguh banyak sekali, maka dia pasti akan masuk surga walaupun banyak berbuat dosa.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpuan kita agar mewafatkan kita dalam keadaan yang baik. Kaum muslimin, Bapak, saudara-saudara seiman jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada orang yang yakin, ada yang ragu, ada yang tidak percaya. Ada yang yakin dengan adanya Allah, ada yang ragu, bahkan tidak percaya. Ada yang yakin dengan adanya hari kiamat, ada yang ragu bahkan mengingkari hari kiamat. Ada yang yakin dengan adanya neraka, ada yang ragu, bahkan ada yang ingkar akan adanya neraka. Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan itu kepada setiap insan. Di surah Al-Kahfi ayat ke-29 Allah sampaikan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silakan yakin, beriman, siapa yang mau silakan ingkar, silakan ragu, silakan tolak. Maka ketidakyakinan itu dasar dan asal muasalnya adalah karena ketidaktahuan, karena tidak adanya ilmu, karena tidak mau mencari ilmu, karena tidak mau tahu. Maka Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummat Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Wahai umat Muhammad, ini beliau sampaikan ketika khutbah, ketika salat gerhana. Di mana gerhana itu kata Nabi adalah ayat dari Allah, tanda pertakut dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya Nabi bolak-balik masuk masjid ketika terjadi gerhana itu. Makanya Nabi panjangkan salat beliau. Belum pernah terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sepanjang itu. Dan salatnya pun aneh. Maka di akhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, andaikan kalian tahu sebagaimana aku tahu, maka tentu kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis." Sekarang faktanya sebaliknya, kita banyak tertawa dan sedikit menangis. Kenapa? Karena ketidaktahuan, karena tidak adanya ilmu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan mengilmuinya. Andaikan ada ilmu, maka akan ada keyakinan, dan andaikan ada keyakinan, maka akan ada amal dan perbuatan. Begitu juga dalam ibadah dan amal-amal saleh. Penyebab orang tidak mengerjakannya sebelum karena dia tidak yakin, maka awalnya adalah karena ketidaktahuan. Sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, masih hadis Imam Bukhari, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastabiqu lastabaqu alaihi." Andai manusia mengetahui apa yang ada pada azan dan apa yang ada pada shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatinya kecuali harus berundian dulu, harus melakukan undian dahulu, maka tentu mereka akan lakukan undian itu untuk mendapatkan hak muazin, hak untuk memanggil, menyeru manusia, dan juga hak untuk mendapatkan shaf awal. Sekarang kalau kita balikkan kepada diri kita masing-masing, kenapa kita masih enggan misalnya dengan shaf pertama atau shaf terdepan? Bisa jadi karena ketidaktahuan yang akhirnya melahirkan kurang yakin akan amal tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan lagi, "Walau ta'lamuna walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi." Andaikan mereka tahu apa yang ada pada
bergegas untuk menyambut panggilan salat, panggilan azan di awal waktu salat, mengerjakan salat di awal waktunya. Andaikan mereka tahu apa yang Allah janjikan, yang Allah berikan nantinya pada orang-orang yang menyambut panggilan Allah pada waktu pertama, maka kata Nabi, lastabaqu ilai, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Walau ya'lamuna fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Andaikan mereka tahu apa yang ada pada salat subuh dan apa yang ada pada salat isya, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Lalu ketika kita melihat fenomena berkurangnya jamaah ketika subuh dan isya, maka itu tandanya ketidaktahuan dan ketidakyakinan akan janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kenapa orang mau bersedekah, karena dia yakin akan janji Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah burhan. Sedekah itu yang dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena pamer ria dan seterusnya. Sedekah itu adalah bukti yakinnya dia kepada Allah dan kepada hari akhir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka ketika seseorang mendapatkan nikmat keyakinan, keyakinan itu adalah nikmat terbesar, baru setelahnya nikmat afiat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyampaikan, lam tu'tu syai'an ba'da kalimatil ikhlasi mithlal afiyah. Kalian tidaklah diberikan sesuatu melebihi nikmat afiat setelah nikmat keyakinan. Hadis ini memang berbicara tentang nikmat afiat, yakninya keselamatan jiwa dan raga, anggota dan panca indera kita selamat, kemudian dipakai dalam ketaatan kepada Allah, itu namanya yang afiat. Maka afiat itu adalah nikmat terbesar, tapi sebelumnya adalah nikmat yakin, yakninya nikmat iman yang tidak diberikan kepada orang sembarangan. Di dalam surat As-Saffat, mulai dari ayat 50 sampai 57, di sana Allah ceritakan bagaimana ada dua teman dekat, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Maka mereka di surga saling hadap menghadap, bertanya-tanya. Qala qailum minhum inni kana liqarin. Berkatalah salah satu di antara mereka, aku dulu punya qarin, yakninya teman dekat. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia senantiasa merayuku, membujukku, menggodaku, meraguiku. Apakah engkau termasuk orang yang yakin? Yakni yakin terhadap janji Allah akan adanya neraka dan surga, akan adanya hari pembalasan. A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Apakah kalau kita mati dan kita sudah jadi tanah dan sudah menjadi tulang, apakah kita akan dibalas? Qal hal antum mutali'un. Maka dia berkata kepada teman-temannya yang sama-sama duduk di surga itu, maukah kalian melihatnya? Di mana dia? Bagaimana keadaannya sekarang? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia lihat temannya itu berada tepat di tengah-tengah neraka jahim. Qal tallahi in kitta laturdin. Berkata langsung dia, bersyukur atas nikmat keyakinan yang Allah berikan kepadanya, yang dia bawa sampai mati. Demi Allah, sungguh engkau telah membuat aku ragu-ragu dulu ketika kehidupan dunia. In kitta laturdin. Benar-benar engkau meragukan imanku, membuat aku supaya syak dan tidak yakin atas janji Allah dan Rasulnya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
Kalau bukan karena nikmat dari Rabbku, kalau bukan karena nikmat dari Rabbku, tentu aku termasuk orang yang hadir bersamamu di sana. Maka keyakinan seseorang terhadap keimanan dan rukun iman dan janji Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat terbesar yang dengannya dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pun menjanjikan bagi orang-orang yang meyakini ayat-ayatnya, Allah janjikan kepada mereka, mereka akan dimuliakan. Walladzina yu'tuna walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka senantiasa yakin. Di akhir ayat Allah sampaikan, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah yang bergegas dalam kebaikan dan mereka mendapatkannya. Di surat Al-Ma'arij Allah sampaikan, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan. Di ayat ke-35-nya Allah sampaikan, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah yang berada di dalam sorga-sorga, mereka dimuliakan di dalamnya. Maka pada hakikatnya kehidupan kita itu adalah menguji apakah kita yakin dengan yang gaib itu atau ragu. Makanya salah satu tanda terbesar orang bertakwa itu, sebelum membicarakan masalah dia beramal soleh atau meninggalkan larangan Allah, Allah sampaikan di surah Al-Baqarah itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang senantiasa meyakini hal-hal yang gaib, yang belum nampak. Kenapa orang banyak ragu? Kenapa orang menentang? Kenapa orang mendustakan? Karena nggak nampak hasilnya. Karena tidak tampak apa yang diyakininya. Orang beriman di situ kelebihannya. Orang bertakwa di situ keutamaannya. Dia meyakini walaupun tidak tampak, walaupun belum nampak apa yang Allah janjikan kepadanya, maka semakin diuji oleh Allah imannya, semakin tebal imannya. Lihat para sahabat Nabi ketika Allah uji dengan pasukan Al-Ahzab mengepung Madinah, apa yang mereka katakan? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ketika orang-orang beriman, orang-orang yang yakin itu melihat pasukan Ahzab 10.000 pasukan mengepung kota Madinah, kalau mereka masuk pasti habis dan binasa seluruhnya. Kata mereka orang-orang beriman yang yakin dengan janji Allah itu, inilah janji Allah, inilah janji Rasulullah, maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak menambah mereka datangnya pasukan yang besar itu, melainkan tambah yakin dan tambah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang ragu, lihat orang yang sejak awal memang tidak percaya dengan janji Allah, tidak yakin. Apa yang mereka katakan ketika melihat Al-Ahzab sebanyak itu? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Maka ketika itu berkatalah orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kami kecuali tipu belaka seluruhnya. Mana itu kemenangan? Mana itu penaklukan? Kita sekarang akan dikalahkan. Maka nikmat keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal soleh, baik di dunia apalagi di hari kemudian, adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang paling banyak membuat orang tidak yakin itu karena terpukau dengan kemilau dunia, dan juga karena setan yang ahli mengindahkan kehidupan dunia ini dan mengindahkan kelalaian atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan iman. Allah sampaikan dan Allah peringatkan di surat Luqman ayat ke-33. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, takutlah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi
wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'an. Dan takutlah kalian terhadap hari di mana orang tua tidak bisa membalasi dan menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, sungguh jangan sampai sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-kali kalian tertipu dari janji Allah yang maha benar itu oleh sang penipu ulung, yakninya syaitan. Sampai-sampai ada orang yang tertipu sudah masuk kubur sampai tertipu. Allah sampaikan, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Sungguh kalian dibuat lalai dengan bermegah-megah dan memperbanyak-banyak harta dan anak dan kedudukan dan seterusnya, sampai-sampai kalian sudah masuk ke dalam liang kubur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Andaikanlah kalian dahulu mengilmui sebenar-benar ilmu yang sampai ke derajat yakin bahwa kalian benar-benar melihat neraka jahim, sekali lagi kalian akan melihat benar-benar neraka jahim, kemudian kalian akan ditanya nanti, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya nanti setiap nikmat, akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka di surat Al-Maidah ayat 119 Allah sampaikan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqin sidquhum. Allah Subhanahu wa taala berkata, hari ini bermanfaatlah imannya orang-orang yang yakin. Hari ini tampak jelas, tampak nyata keuntungan dari keyakinan mereka terhadap hal-hal yang gaib, yang tidak mereka tampak di kehidupan dunia, tapi mereka yakini akan adanya janji itu. Hari ini nampak dengan jelas janji Allah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan keluar, tidak akan tua, tidak akan sakit. Itulah kemenangan yang teramat nyata. Maka tidak ada lagi gunanya yakin kalau sudah mati. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar, kembalikan kami untuk beramal soleh. Kami sekarang yakin. Dulu kami ragu, dulu kami ingkar. Maka itu tidak ada gunanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Munafiqun ayat ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'ti yaumun, sebelum datang kepada kalian al-mautu fayaqula rabbi laula akhartani. Lalu dia akan berkata ketika datang kematiannya, ya Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan ajalku, fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah walaupun sedikit, wa akum minas salihin, dan supaya aku menjadi orang yang saleh. Dulu kenapa tidak bersedekah? Dulu kenapa tidak jadi orang saleh? Karena ragu, karena tidak tahu, dan karena tidak mengilmuinya. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat ke-94 sampai ke-95, laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran itu hanya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau ragu. Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk ragu-ragu. Ragu-ragu dari apa saja yang Allah janjikan bagi orang beriman dan beramal saleh. Ragu-ragu dari janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap amal-amal yang kalau kita kerjakan niscaya kita mendapatkan ini dan itunya. Maka wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin. Ini lebih parah. Dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan. Ragu saja tidak boleh, apalagi mendustakan ayat-ayat kami, petuah-petuah Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
karena nanti engkau akan menjadi orang yang merugi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.